atau oleh cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, saudara Hasan dan Husain, sahabat Bilal tidak menolak, artinya menerima. Karena apa? Karena takut tidak disenangi oleh eyangnya, oleh bapak tuanya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kerinduan Bilal terobati ketika didatangi di dalam mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan bahwa yaitu tidak ada saya pun atau Bilal kenapa tidak mengunjungi saya atau mengunjungi istilahnya tidak menziarahi saya ke Madinah. Nah, itu begitu sampai di Madinah langsung sahabat Bilal itu langsung ziarah Kanjeng Nabi dan menangis di situ. Hadirin jamaah rumah. Setelah itu, setelah diminta oleh cucu Kanjeng Nabi Muhammad SAW Hasan dan Husain, baru saat itu Bilal mengumandangkan adzan. Terdengarlah suara, "Oh Bilal adzan, Bilal adzan, Rasulullah hidup kembali, Rasulullah hidup kembali." Karena apa? Karena setiap adzan Rasulullah selalu bersama sahabat Bilal. Makanya dari itu kita coba jangan sampai di musola-musola kita ini ketika masuk waktu langkahkan adzan. Wis arpanan siling, arpanan tua, arpanan nom, adzan bakal masuk waktu. Adapun berjamaah ditunggu, nunggu imam bagian imamnya rada suwe kan tidak apa-apa. Sebab pakaikan ya, mesti lamunan daerah Kampar antara masjid musola itu harus diatur jadwal jamaah. Jadwal jamaah diatur. Kakang gula ning Masjid Darussalam lah bakal jamaah paling akhir. Saya ingat ceritanya Kiai Nasihin, ada salah satu sahabat itu ketinggalan berjamaah. Dia biasanya biasa sholat jamaah di masjid di Musola Al Hidayah, tiba-tiba datang di Musola Al Hidayah ini sudah salam dan tidak ada lagi makmum yang ikut berjamaah. Dia lari ke masjid. Setelah di masjid itu tidak ada lagi orang sholat. Pergi lagi ke Karangmalang, ternyata di sana pun tidak menemui orang yang sholat. Karena apa? Sudah saatnya berjamaahnya sudah lewat semua. Nah itu karena sahabat tersebut ketinggalan berjamaah, akhirnya apa? Kebun yang dia senang disedekahkan. Karena apa? Inilah yang menyebabkan saya tidak bisa berjamaah. Akhirnya apa? Kebun disedekahkan. Nah ini loh. Berarti kita masih mencintai kebun, itu mencintai dunia, sementara kita meninggalkan akhirat. Karena apa? Kita cinta kebun. Lah kalau kita di sini cinta kerjaan, cinta order, cinta dagangan dan segala macam. Nah ini salah satu sahabat. Tetapi ketika Musola Al Hidayah umpamai jam 3:30 berjamaah, ning masjidnya umpamai jam 3:20. Nah ketinggalan jamaah ning misi 2:30. Oh iya ning karena sih biasa yang kita juga kakak dibakrut terakhir. Kan enak. Kita mengejar di posisi mana ketika kita telat berjamaah masih ada musola atau masjid yang menyelenggarakan berjamaah. Lamunan sira kabeh dolan ning Kradenan jam 4 durung ana wong adzan. Jam 4 asare ku 3:30. Jam 4 tembake ana wong adzan. Karena apa? Kondisi di sana orangnya bekerja semua dan jam 4 baru selesai. Nah, kita di sini kan tepat waktu semua. Jadi ketika musola-musola yang terdekat ini ya kira-kira aja bareng berjamaah. Kenapa? Mengantisipasi seseorang yang telat berjamaah. Kumapane kakang kita ning Masjid Darussalam ari sembayang iku paling suwe. Ya wong kang biasa sembayang ning kono. Ini jadi 3:30 luwih durung sembayang.
Ya bagi tamu kan sembahyang, tetapi bagi kita kang biasa nih ngono sembahyang, oh iya, imam iki ngenteni makmum kang durung sembahyang. Diberi kelonggaran waktu supaya bisa berjamaah. Nah, boten duhure atau asare lho jam 3 menit, 5 menit, jam setengah 4 mereka sembahyang, dudu saking ngelatakan berjamaah ya. Adzan cetok ning jam waktu tapi berjamaah ning jam-jam kang telah ditentukan. Maksudnya sih ngono. Jadi lamunan ana musala rempet 3 4 terus jamaah pada jame kan melas bokatan anak wong kang biasa meninggal atau biasa melakukan berjamaah pada saat-saat renggang atau senggang di dalam melaksanakan sholat berjamaah, meninggalkan waktu kerjanya atau waktu kerja atau waktu menggawe. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi bisa diatur kang mekonon jam berjamaah bisa diatur berjamaah. Adzan bae waktu manjing adzan. Enggak apa-apa kok nambah. Istilahnya sholat berjamaah jam 3:30 enggak apa-apa. Nah, akhirnya apa? Masyarakat tahu, kita tahu, oh iya. Sampeyan pernah durung melakukan sholat berjamaah 4 seminggu. Seminggu berjamaah terus. Lamunan wis seminggu bisa berjamaah ganti 40 hari. Lamunan 40 hari ganti 100 hari. Nah, ketika di dalam melakukan itu pasti ada hal-hal atau ada waktu-waktu yang ketinggalan. Pasti kita akan mencari di mana nih musala yang belum jamaah, musala masjid yang belum berjamaah. Nah, niku hadirin jamaah rahimakumullah. Karena apa? Karena pentingnya. Nah, pada saat itu ketika sahabat Bilal mengumandangkan adzan kembali, masyarakat pun bangkit kembali untuk datang ke masjid. Seolah-olah sahabat Bilal adzan ini Rasulullah ada. Nah, dua hadirin jamaah saking apa? Sahabat Bilal saking mencintai kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kecintaannya melebihi segala-galanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu saja sekilas cerita sahabat Bilal. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah. Yang pertama hikmah yang harus kita ambil bahwa sahabat Bilal, nah ini sahabat Bilal itu suaranya sangat lantang sekali. Ini ada sisi yang dimiliki oleh sahabat Bilal. Suaranya sangat lantang sekali. Karena bisa jadi kita tidak memakai speaker, naik di atas bukit dan sahabat Bilal mengumandangkan adzan. Yang kedua, sahabat Bilal ketika adzan itu sangat menghayati kalimat-kalimat yang diucapkan. Seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, benar-benar dihayati. Sampai tekan la ilaha illallah. Benar-benar dihayati apa-apa yang diucapkan oleh sahabat Bilal. Kemudian sahabat Bilal mempunyai kedisiplinan yang tinggi. Karena apa? Karena begitu tepat waktu beliau langsung naik di mimbar atau naik ke bukit mengumandangkan adzan. Dan yang keempat, sahabat Bilal itu mempunyai keberanian yang luar biasa. Kalau kita lihat dulu, kalau ada orang cerita sahabat Bilal sampai disabeti, dipecut, sampai waktu masih jadi budak dipecut, kon balik maning aja nyembah ning Gusti Allah. Tapi apa Bilal ahad. Wis makanan Bilal dijemur, disiksa maning, tapi Bilal tetap ahad. Nah, inilah salah satu keberanian yang dimiliki oleh sahabat Bilal. Walaupun dia orangnya hitam karena Ethiopia atau Habasah atau benua Afrika yang terkenal masyarakatnya berkulit hitam, tapi beliau tetap mengesahkan Allah dan mencintai kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.